Alhamdulillah, sesudah kita telah bersama-sama membaca istighfar, baca ratib. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita sekalian, juga mengabulkan atas segala permohonan dan doa-doa yang selama ini kita senantiasa bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut kepada materi berikutnya dari kitab Tanqihul Qaul. Sudah menginjak kepada bab yang kedua, yakni al-babu sani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua ini kita akan mempelajari fadilah atau keutamaan kalimat tauhid, kalimat penyelamat, yakni la ilaha illallah. Qala Fakihani anna mulazimata dzikriha 'inda duhul manzili tunfil faqri tunfil faqra. Kata Al-Fakihani, sesungguhnya anna kalimat tauhid, sesungguhnya mulazimata, orang yang melazimkan. Melazimkan itu membiasakan dzikriha, zikir kalimat la ilaha illallah, atau membaca kalimat la ilaha illallah inda dukhuli manzil, ketika masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, ya, maka sesungguhnya orang yang melazimkan kalimat la ilaha illallah ketika akan masuk ke dalam rumah, tunfil faqra, maka akan ditolak atau dapat menolak sifat kefakiran.
artinya tidak akan menjadi orang miskin, tidak menjadi orang fakir. Allah akan kayakan, Allah akan berkahkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Manakala kita masuk ke dalam rumah, begitu masuk ke dalam rumah, langkah kaki diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Yang hal seperti ini jelas jarang sekali diterapkan oleh kaum muslimin maupun kaum muslimat. Padahal kalimat ini yang akan mendobrak dan membuka tertutupnya rezeki. Kenapa jauh-jauh kita cari wasilah, cari perantara, cari asbab agar Allah menurunkan berkah, agar Allah membukakan rezeki? Ternyata ada di rumah sendiri, ya, di rumah sendiri, di tempat tinggal kita sendiri, yang bisa mengangkat derajat kita sendiri, yakni dengan membiasakan ketika masuk rumah membaca kalimat la ilaha illallah. Pun satu kalimat yang disampaikan, satu pasal mengenai kalimat la ilaha illallah. Artinya secara harfiah di sini dalam maknanya la, tidak ada ilaha Tuhan, illallah kecuali Allah. Pengertian daripada kalimat tauhid ini adalah kalimat yang dibaca yang menjadikan seseorang ini bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan seseorang ini enggan dan tidak mau untuk meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang Allah perintahkan. Dan kalimat la ilaha illallah ini menjadikan seseorang ini untuk menjauhi perbuatan maksiat, maksiat hati, maksiat lisan. Dan kalimat la ilaha illallah ini menjadikan seseorang ini tambah dekat dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika disebutkan nama Allah, semakin terenyuh hatinya, semakin bergetar, semakin rasa takut. Lantas sekarang bagaimana kenyataannya? Bahasanya di sini kenyataannya di lapangan ataupun pada kenyataan yang ada, kok banyak orang muslim, orang Islam masih tidak mau sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berhaji, tidak mau beribadah, dan cenderung banyak berbuat maksiat, inkar kepada Allah. Padahal dia sudah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dia mengakui Allah sebagai Rob, sebagai Tuhannya. Dan kalau ditanya pun, Anda beriman? Ya, saya beriman. Dan kalau dituduh pun Anda kafir, pasti marah. Anda bukan Islam, pasti marah, karena dia merasa Islam dan merasa mukmin.
Tapi pada kenyataannya setiap hamba ini, setiap orang ini berani meninggalkan kewajiban-kewajiban dan jauh dengan Allah. Ini yang terjadi di masyarakat kaum muslimin wal muslimat. Ini yang terjadi di masyarakat, ya, lingkungan orang-orang Islam. Kok bisa terjadi seperti itu? Oh iya, karena ada setan yang mengganggu, yang menggodanya. Betul, tapi belum arah ke sana. Yang jelas yang bersangkutan itu belum mengenal Allah. Sekarang aja tauhid malam ini. Belum mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Termasuk kalian semua, apakah sudah benar-benar mengenal Allah? Hanya dengar saja tentang Allah. Beda yang mengenal dengan yang hanya mendengar dan hanya mengetahui, ya, hanya mengetahui, hanya mendengar. Beda dengan yang mengenal. Kalau kalian sudah mengenal Allah, sudah sempurna imannya, dan tidak akan tinggalkan ibadah, tidak akan tinggalkan sholat, akan jauhkan maksiat, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengenal Allah, yang jadi masalah di sini adalah tadi, apakah kaum muslimin wal muslimat sudah benar-benar mengenal Allah, ataukah hanya baru mengetahui, atau baru tahu, atau baru katanya. Sekarang diperbandingkan, tapi hakikatnya tidak bisa diperbandingkan. Hanya sebagai contoh. Ini bicara tauhid. Bicara tauhid tentang keesaan Allah. Ya. Sebagai contoh, kita contohkan ke makhluk. Makhluk yang paling mulia, yang tiada taranya, tidak ada bandingannya, dunia dan akhirat. Arti makhluk itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Adalah makhluk yang Allah ciptakan, makhluk. Kalau Allah bukan makhluk, Allah adalah Khaliq yang menciptakan. Ya. Salah satu makhluk dan tidak ada duanya di dunia ini yang dimuliakan dunia dan akhirat sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita baru pertama kali mengenal Nabi Muhammad, mungkin ketika masih SD atau sekolah madrasah dulu, atau ketika belajar ngaji, ya belajar Iqra, ataupun belajar juz amma. Ustadznya, guru kita, ustazahnya mengajarkan atau ustaznya mengajarkan tentang Nabi Muhammad. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, jujur pada waktu itu kalian biasa-biasa saja. Semua pasti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena belum mengenal kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena belum mengenal, ya biasa-biasa saja. Begitu dengan namanya, sudah biasa saja. Beranjak dewasa dan mulai ngaji, pesantren, sekolah agama, kemudian tinggal dengan kiai, dengan guru, dan memperdalam agama, dan setiap hari belajar, mulai mempelajari siapa itu Nabi Muhammad. Ya, satu juga ada makhluk sama manusia yang kedudukannya tidak sejajar dengan Nabi Muhammad, tapi sama orang biasa. Katakan orang awam. Katakanlah satunya namanya si Fulan.
Yang ini Nabi Muhammad, yang ini Fulan. Sama-sama besar, sama-sama dewasa, sama-sama gamis, sama-sama kasurban. Mulai kalian mempelajari siapa sih itu Nabi Muhammad, barulah diketahui begitu buka berjanji buka serokol, baru diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan khatamun nabiin, penutup segala seluruh para nabi. Mulai dari akhlaknya ketika beliau masih bayi, masih dalam kandungan, setelah beliau lahir, mulai kita pelajari saat-saat kelahiran beliau. Mulai kita pelajari lagi akhlak beliau menjelang kekanak-kanakan. Begitu mulianya ketika beliau di usia masih dari mulai usia 6 tahun ikut pamannya Abu Thalib untuk berbisnis berdagang. Di situ kemuliaannya sudah terlihat. Awan matahari tidak bisa menyinari. Ya, sinar matahari itu nggak sampai ke badan beliau, sehingga beliau ketika berjalan di terik matahari di tengah padang pasir tidak ada bayangannya. Artinya beliau tidak terkena terik sinar matahari, berarti tidak ada bayangan. Terus dipelajari lagi. Namanya adalah Muhammad. Ternyata gelarnya banyak atau nama telahnya. Pelajari lagi, ada di kitab Dalail. Beliau itu mempunyai nama 201. Dan kalian hafal. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Ahid, Wahid, Toha, Yasin, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 201. Dan nama-nama tersebut adalah sebagai gelar, ya, yang telah diberikan oleh Allah. Terus pelajari lagi nasab beliau. Sahabat sudah hafal betul nama Nabi Muhammad tersebut, dan sudah hafal betul riwayat-riwayat beliau dan akhlak-akhlak beliau. Timbullah kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita nggak melupakan orang yang saya tadi, orang yang satu sebulan itu orang awam. Ya. Dua orang ini, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran, satunya lagi adalah orang awam. Setelah kalian mempelajari siapa itu Nabi Muhammad dan paham seluruhnya biografi atau sejarahnya, ya, suatu saat, suatu hari kalian sedang berjalan atau kumpul di majelis taklim, adalah seorang ustadznya menyampaikan tentang ataupun membacakan kalimat maulid, membacakan sholawat. Ya. Ketika membacakan sholawat Nabi atau menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada di diri kalian? Rasa takjub, rasa rindu, rasa mahabbah, ya, rasa cintanya kepada Rasulullah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apalagi ketika dibacakan asyrafah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah mengenal kepada Rasulullah dan sudah mengetahui pada Rasulullah. Karena kita sudah mengenal kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun dekat dengan kita ketika kita menyebutkan nama beliau ataupun membaca salat. Terus orang satunya disebut lagi si Fulan, ya. Sikap kalian semua pasti biasa-biasa saja karena tidak ada istimewanya.
karena tidak mengenal dengan sebulan. Biasa-biasa saja karena tidak mengenal sebulan. Tapi ketika sebut nama Muhammad, merinding, timbul rasa cinta, rasa haru, dan ingin berjumpa dengan beliau, dan ingin bertetangga dengan beliau nantinya, dan ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Itu ketika seseorang menyebut nama Nabi Muhammad di hadapan kalian, akan terekam semua sifat-sifat Rasulullah, nama-nama Nabi yang 201 terekam semua. Ketika seorang menyebut Muhammad, terekam semua nama-nama Nabi Muhammad, maka akan tambah kecintaannya. Ya, inilah yang terdekat dengan Rasulullah. Itu satu contoh. Begitu pula kita kembali ke tauhid. Ya. Ketika kalian mendengar nama Allah, ketika kalian mendengar suara azan, itu masih bersikap biasa saja, karena mungkin sedang gaul, sedang bergaul, sedang ngobrol, sedang lepas, sedang sibuk, sedang kerja, sedang ada pada jalan. Itu seperti biasa saja. Ya. Ketika di majelis, di masjid, ya, imam membacakan Fatihah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita biasa saja mendengar. Ketika takbir hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di hari raya Idul Fitri, takbir, satu keluarga sambil menangis, begitu terharunya. Ternyata bukan semata-mata dari lafaz yang ucapan begitu besarnya Allah, begitu hebatnya Allah, bukan dari rasa takjub, karena mikirin besok belum punya beras, anak-anak belum punya baju baru. Macam-macam yang takbir hari raya, ya, di masjid. Ada yang nangis ngenes karena yang lain pada punya baju baru, punya makanan, punya uang kemana-mana. Ini nggak punya apa-apa, nggak masalah apa-apa. Jadi bukan itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika mendengar nama Allah yang disebutkan, kita biasa-biasa aja. Pantas kalau masih mau maksiat. Pantaslah kalau masih mau meninggalkan perintah-perintah Allah. Pantaslah kalau dia tuh sholat yang nggak tepat waktu dan malas-malasan, bahkan tidak sholat sama sekali. Pantaslah mereka kalau tidak mengeluarkan zakat. Karena mengenal Allahnya itu belum sampai. Hanya tahu Allah tapi tidak kenal, maka Allah jauh ke kita. Yang sebut dalam bahasa ilmu tasawuf adalah ma'rifat kepada Allah. Belum ma'rifat kepada Allah. Dan malam ini mulai diajarkan pengenalan kepada Allah. Kita hanya mengenal Allah dari lafaznya alif lam lam tasdid ha besar, Allah. Hanya dari situ. Terkadang ketika sholat kita lihat, bayangin lafadznya, ya nggak apa daripada ngebayangin orang di pasar, masih bagus. Yang penting jangan hilang-hilang lafadznya itu di sejadah. Tulis aja sejadah lafadz Allah, fokus ke situ untuk menolong khususnya kita. Nanti tingkatkan ilmunya baru lepas. Jadi kita mengenal Allah hanya dari lafadznya Allah, belum tahu Allah siapa, Allah itu bagaimana. Jadi belum kenal, ya. Pantas kalau sholatnya masih malas, ibadahnya masih malas, ya. Masih terjebak maksiat, masih mau maksiat, karena belum mengenal Allah sepenuhnya. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini akan menjadikan benteng buat kita dari azab kubur maupun dari azab neraka. Yang bagaimana kalimat yang dibacanya
dengan cara gimana dibacanya. Yang tadi yang disampaikan. Perumpamaannya seperti tadi yang termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita satu aja dulu kepada Rasulullah. Karena sedikit banyak Rasulullah kita sudah tahu sejarahnya, kita sekarang ke makrifat ke Allah, tauhid kepada Allah. Kalau hanya kenal nama Allah saja, lafadznya, baik diajarkan dari guru-guru kita, tapi kita tidak lanjut seumpamanya, ataupun lewat suara azan, ya, yang kita dengar, yang kita bacakan, tapi tidak ada atsar, tidak ada membekas dalam hati kita. Karena tadi kenalnya Allah hanya lafaz. Yang kedua kenalnya Allah, ya, adalah Allah Tuhan kita. Toh hanya segitu yang diketahui, yang kenal. Jadi tidak maksimal untuk ibadah kalian semua, tidak maksimal. Maka apabila sudah maksimal mengenal Allah, baru akan tunduk kepada Allah, akan pasrah kepada hukum-hukum Allah, ya, mengagungkan Allah, benar-benar mengagungkan seagung-agungnya, bukan hanya sekedarnya. Salah satu di antara media ataupun cara kita mengenal Allah adalah dengan mempelajari ilmu tauhid yang sudah disusun, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu ada yang namanya sifat 20. Sifat 20, sifat-sifat Allah. Ada sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian asma Allah yang 99. Intinya sifat 20 harus hafal. Bukan hafal nyanyiannya, bukan hafal nadhamannya, hafal semua. Kemudian juga asmaul husna. Allah Jalla Jalallah, Ar-Rahman Jalla Jalallah, Ar-Rahim Jalla Jalallah, terus sampai 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musabir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, terus sampai 99. Itu hafal. Tapi bukan hafal-hafal, hafal semuanya. Kalau itu sudah sampai ke jenjang seperti itu, baru kita mengenal Allah. Tapi belum makrifat, masih jauh. Baru hanya sekedar mengenal. Ya. Kalau kita sudah mengenal seperti itu, insya Allah akan bisa menolongi hati kita dalam beribadah, menjaga segala-gala. Karena benar-benar kita tuh udah kenal Allah, bukan sekadar katanya, sudah kenal Allah. Ketika kalian mengucapkan lafaz Allah, bukan sekadar lafaz Allah dan bayang lafaz Allah. Ketika kalian mengucapkan lafaz Allah, sifat 20 des masuk semua akal. Asmaul husna yang 99 masuk semua. Boleh jadi bisa bergetar hati kita. Boleh jadi hati kita semakin hilim, semakin halus, semakin lembut hati kita kepada Allah. Semakin banyak menyebut nama Allah, kita semakin lembut, semakin tunduk, semakin tawaduk kepada Allah, karena benar-benar ucapan. Karena tadi sifat 20 kita belum hafal dan tidak memahami. Asmaul husna saja kita tidak tahu, hanya ada beberapa yang dihafal.
Ya, nama-nama Allah ya, ada 99. Nah, itu tidak hafal dan belum tahu, tahunya hanya nyebut nama Allah saja. Tapi kalau tadi Asmaul Husna dan sifat 20 sudah terangkum dalam ilmu kita, masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam pemikiran dan hati kita, ketika menyebut nama Allah itu langsung dengan sendirinya rasa takutnya kepada Allah, rasa takut salahnya kepada Allah. Sama dengan tadi ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad, begitu sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa rindunya, rasa cintanya kepada beliau. Kapan bisa ketemu? Dan ingin segera buru-buru ketemu. Gitu. Begitu pula ketika kita sudah memahami kalimat tauhid, ketika menyebut nama Allah, terekam semua sifat 20. Pun kita lanjut sifat 20. Kalau nadamnya sudah apa semua? Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Hafal semua ya. Wujud ya, wow jim wow dal, wujud artinya ada, artinya ada Allah. Allah itu wujud ya, artinya ada Allah. Ada Allah, wujud itu ada Allah. Kalau orang tidak mengakui adanya Allah ya, mereka akan dicap menjadi kafir. Orang yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan ya, tidak mengakui adanya Tuhan. Dibuktikan dengan sifat wujud itu ya. Jadi mustahil tidak ada. Jadi ada Tuhan, itu Allah. Kalau orang kafir itu ada dua kafir. Ada kafir yang mereka sendiri mengakui adanya Allah, tapi mereka menutup ya. Dan ada benar-benar mereka tidak mengakui adanya Allah, mengakui tidak apa, mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi di dunia ini mustahil kalau tidak ada Tuhan, mustahil kalau tidak Allah, tidak ada Allah. Maka wujud ini menunjukkan adanya Allah, mustahil tidak ada Allah. Bagaimana menunjukkan adanya Allah? Tuh. Bisa ditunjukkan Allahnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Ketika Nabi Musa merayu umatnya, menjaga umatnya supaya mereka bertauhid kepada Allah, lama-lama umatnya makin songong, ingin ketemu dengan Allah langsung ya, karena syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi kita beda gitu. Nabi kita syariatnya seperti ini. Jadi ketika umat dikenalkan kepada Allah itu bertahap. Nah, ketika zaman Nabi Musa ini, Nabi Musa belum, dakwahnya kepada umatnya itu belum menyeluruh, umatnya itu udah gak sabaran pengen ketemu dengan Allah. Munajatlah Nabi Musa di Bukit Tur Sina ya. Beliau mohon kepada Allah, mengadukan tentang umatnya. Allah itu baru kehendak, belum niat ya. Kalau niat itu kan sesuatu yang diniatkan sambil dijalankan.
baru mau berkehendak itu gunung Tursina udah hancur, batu lebur jadi tepung, belum apa-apa itu. Bagaimana kalau Allah menampakkan diri sampai Nabi Musa mohon kepada Allah untuk tidak dilanjutkan. Kita lanjut. Jadi untuk membuktikan adanya Allah, ini nanti kalian akan menyaksikan setiap harinya dan menjadi penambahan kekuatan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adanya Allah dalam ayat Al-Quran dan dibuktikan sehari-hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya. Itu dalilnya atau keterangannya adanya Allah. Allah itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itu yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan isinya di dalam langit maupun di bumi. Itu dalilnya. Jadi ketika kita sudah belajar tauhid seperti ini, kalian jalan dimanapun kalian ada, ketika melihat alam apa yang kalian pandang itu Allah, akan teringat kepada Allahnya yang menciptakan. Paham itu? Ya, misalkan dimengerti. Ketika kalian berjalan apapun yang dipandang ciptaan Allah, langit, gunung, pohon-pohon beserta isinya, tanah, batu, air, pasti ingat kepada Allah yang menciptakannya. Tak ubahnya, ya, teman kalian bikin yang gampangnya tuh bikin aksesoris, ya, katakanlah bikin mesin, ya, berupa elektronik, katakanlah bikin pesawat, sejadah, dikasih alat tertentu, kasih kipas, kasih alat dan lain-lain, ya, bisa menyebabkan sejadah itu bisa terbang. Atau sekarang sudah banyak diciptakan namun belum dipatenkan alat yang dipasang di pinggang atau di rangsel, kemudian bisa terbang karena ada sirkulasi udara yang turun ke bawah. Begitu kalian melihat seperti itu, pasti kalian ingat siapa yang bikinnya. Ya, yang bikinnya orang siluman umpamanya, pasti ingatnya kepada orang siluman. Motor yang kalian lihat, motor Honda yang dipakai, pasti ingat yang bikinnya, yaitu Bapak Honda, orang Jepang. Wah, ini buatan Jepang. Belum dipegang, udah ngomong duluan. Karena kenal. Gitu. Lihat motornya aja udah lihat, udah inget ya sama yang bikinnya. Wah, ini yang bikinnya si Sipit, orang Jepang. Begitu pula tauhid. Di mana kalian berada, ketika apa yang kalian pandang menyentuh pada penglihatan bumi, tanah, langit, gunung, yang teringat Allah yang menciptakannya. Sampai nggak ke arah situ sementara ini? Belum ya? Berarti belum mengenal Allah. Tapi kalau mulai sekarang kalian mulai memandang langit, ingat Allah yang menciptakannya, melihat bintang, ingat Allah yang menciptakannya,
melihat batu-batuan Allah yang menciptakannya, melihat gunung Allah yang menciptakannya, sampai melihat wanita cantik pun kalian tidak lihat cantik itu wanita, tapi melihat ciptanya dari Allah. Berarti sudah mulai mengenal Allah, mulai praktekin besok. Tauhid, ngaji tauhid malam ini. Ya. Apa yang kalian pandang, ingat kepada menciptakannya. Disebut wujud. Buktinya adanya Allah seperti ini, wujud. Ya. Allahu, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Artinya isinya. Mesti banyak yang harus kalian tafakuri, kalian lihat sebagai ciptaan Allah. Ketika kita melihat, ingat kepada Allah aja. Gak beda tadi. Gitu. Ini roda bikin siapa ini? Banyak kok, ada 3. Oh si Anu, begitu lihat roda, oh itu bikin si Anu. Nggak lihat rodanya. Mau banyak kempes kayak mau gimana, nggak dilihat rodanya. Yang bikinnya ingat. Nah itu tauhid. Ketika kalian melihat alam dunia, yang teringat adalah Allah. Ketika kalian melihat wanita cantik, yang teringat adalah Allah yang menciptakannya. Ya. Begitu pula ketika kalian melihat orang terburuk atau wanita terjelek, yang diingat adalah penciptanya, bukan yang kita lihatnya. Itu sudah menunjukkan tauhid kita sudah berjalan. Ya. Mulai belajar tauhid. Pun nggak usah banyak-banyak, cukup sampai wujud. Ditutup. Selanjutnya malam ini Abi jajahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal dan menjadikan nanti bertemunya Abi dengan kalian di akhirat kelak. Kalian selamat, Abi juga selamat. Ketemu di sana. Mulai malam ini bisa tidak bisa, ya. Malam ini malam Selasa kita mulai hitung malam ke-1. Tidurnya berwudu, ambil air wudu, biar kalian melaksanakan dan pernah melaksanakan seumur hidup. Abi insya Allah sudah selesai melaksanakan. Makanya Abi berani menjajahkan dan Abi sudah melaksanakan. Jadi ketika mau tidur, bagus salat sunnah dulu, tapi dalam keadaan wudu. Itu gimana kalau punya istri? Ada istri nggak apa-apa. Ya. Gimana kalau berhubungan dengan istri? Boleh berhubungan dulu, selesai mandi, tidur dalam keadaan wudu, dan tidurnya diniati, baca doa sebelum tidur, sudah hafal semua. Niatkan kepada Allah, ya Allah saya niat tidur. Kalau kita sudah niat tidur dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, apalagi kita dalam keadaan berwudu, malaikat itu mendampingi kita. Selesai doa-doa secara syariatnya udah selesai, mulai tidur seperti tidurnya Rasulullah, ataupun mampunya kita, enaknya, asal jangan nonggeng aja, ya. Asal jangan bari nonggeng tidurnya, mampunya kita. Yang bagus sesuai dengan sunnah Rasul, menghadap kiblat seperti jenazah. Untuk awal-awal mungkin belum terbiasa, tapi nanti akan terbiasa. Mulai niat tidur, dunia kosongin, urusan-urusan kosongin.
kekesalan benci segala macam kosongin, handphone matiin, ya. 40 malam pelaksanaannya, handphone kosongin semua. Ketika niat mau tidur semua kosongin urusan dunia, tidak ada apa-apa, yang ada hanya kalian dengan Allah. Istri gimana ya, ongkong istri mah tidur, kan udah tadi dikasih gitu. Yang ada kalian dengan Allah. Sudah tidur, tarik nafas, Allah, keluar nafas, Muhammad Rasulullah, tarik lagi, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah. Tarikan nafas kalian, keluar nafas, Allah, keluar nafas, Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah. Ketika kalian menyebut nama Allah, Allah, ingatkan sifat wujud. Allah ada, Allah ada, Allah itu ada, ya. Ketika kalian menyebut nama Allah, Asmaul Husna masukin Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Masukin Asmaul Husna yang kalian hafal. Makanya dunia kosongin, urusan kosongin. Bagaimana besok pagi? Mati tidurnya diniatin. Keluar nafas, Muhammad Rasulullah. Ketika kalian menyebut Muhammad Rasulullah, rasa rindu, rasa cinta, rasa takjub kepada beliau. Kembali lagi kepada Allah. Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, sampai kalian tertidur. Bila mana sudah tertidur, tiba-tiba mendusin atau dibangunkan oleh istri, ya, apa yang akan terjadi? Spontanitas kalian mengucapkan Allah Muhammad Rasulullah. Karena kalian tidur, hatinya berzikir kepada Allah, tidak ada henti-hentinya. Yang tidur mah jasad tata, hati nggak tidur, hati sedang zikir kepada Allah. Ketika dibangunkan, jasad kamu nyebut Allah Muhammad Rasulullah. Ketika kalian sudah bisa seperti itu tanpa disadari, ketika dibangunkan menyebut Allah Muhammad Rasulullah, itu sudah mulai menanjak ilmu tauhidnya, sudah mulai dekat dengan Allah. Karena kalian nggak sadar, ternyata dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, batin kalian, hati kalian berzikir kepada Allah. Kalian kan jasadnya nggak sadar, jasad tidur, itu habis jazakan. Ya. Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah. Mendusin umpamanya, keluar pengen pipis gitu. Mau nambah lagi menyana anak, ya silakan, itu hak kalian, nggak jadi masalah, lebih bagus, berkah dan rahmat Allah, teranaknya soleh gitu. Kalau menambah lagi gitu. Mandi lagi, wudhu lagi, dalam keadaan wudhu udah siap tidur lagi, masih ada waktu nih, baru jam 2:30, masih ada waktu tidur 2 jam nih, atau 1 jam setengah. Nanti jam 3:30, jam 4 sudah bangun gitu. Zikir lagi, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah. Nanti sudah biasa-biasa, insya Allah nikmat gitu. Udah nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran itu ini, urusan bagaimana besok pagi, giliran malam waktu tidur mules, nggak ada istilah nggak bisa tidur. Orang beriman kepada Allah bisa tidur, nikmat tidur. Pun itu udah selesai dijajah, silakan laksanakan, mudah-mudahan biar kalian juga nanti selamat, Abi juga selamat, bisa ketemu di akhirat sama-sama. Saya coba praktekkan dulu waktu asar, tapi pasnya itu nanti hari Rebo dan hari Kamis, jamnya jam 4:27 ya, jam 4:27 waktu Indonesia bagian barat. Itu pas matahari ada di tengah-tengah Ka'bah, tengah-tengah Ka'bah. Artinya kalau menentukan kiblatnya itu di situ,
Mana matahari ol basono. Kayu diriin atau bandulan. Nah, bayangan kayu itu menghadap ke arah matahari. Itu di garisnya. Nah, kita sholatnya ngikutin garis itu. Ya, karena matahari pas ada posisi di tengah-tengah Ka'bah. Itu 2 hari ya, antara hari Rebo dan hari Kamis. Itu informasi. Selanjutnya untuk kajiannya akan datang nanti insyaallah Selasa depan, dilanjut lagi masih bab tauhid ya. Fadilah la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan menambah ilmu dan menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertauhidnya kuat, insyaallah nggak akan goyah. Tetap kita terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan timbul rasa takwa kepada Allah. Karena sekalipun mengingatkan dan mengajarkan agar orang-orang takut kepada Allah, tapi orang yang diajarkan itu belum mengenal Allah, bagaimana takut? Ya. Kita diajarkan atau dikasih tahu harus takut sama orang mana. Padahal kita nggak kenal sama orang itu, bagaimana mau takut? Kalau kita tahu orang itu udah tahu, awas tuh orang no, jangan deket-deket. Karena udah tahu nih orangnya galak, selapangan, ada orang yang kelepak aja, baru kita ngeri. Lah kalau kita nggak tahu, apa yang ditakuti? Jadi kita nggak tahunya ini, walaupun ditakut-takutin, walaupun diajarin, tetap aja ngeyel. Suruh takut, tetap aja nggak takut. Kenapa? Orang yang disuruhnya belum mengenal Allah. Ya. Nah, kalau kalian ini sudah mulai mengenal Allah, maka dilatih tadi 40 malam dengan zikir dalam lisan, ya, maupun dalam hati menyebut lafaz Allah ketika tidur, itu akan menjadikan suatu kebiasaan. Nantinya langkah kaki kalian, napas kalian itu sudah terisi, ya, sudah terisi lafaz Allah, keluarin sudah terisi Muhammad Rasulullah. Siang hari pun kalian ngobrol dengan teman-teman, nggak kelihatan kalian tuh wali Allah. Tapi jangan merasa wali Allah, jangan menulis sebagai wali Allah, bukan. Kalian itu kekasih Allah. Kata. Tapi tidak boleh mengaku kalian itu wali Allah, karena belum tentu Allah mengasihani kalian. Artinya kalian itu seperti wali Allah. Wali Allah itu sedang ngobrol-ngobrol begini, tapi munajat kepada Allah. Dohirnya yang beradab ngomong, mulutnya ngomong, tapi hatinya zikir terus kepada Allah. Untuk membiasanya tadi 40 malam, untuk melatihnya. Kalau kalian sudah bisa melatih 40 malam, tinggal nanti melatih ketika ngobrol-ngobrol, ya, itu tidak putus lafaz Allah dan Muhammad dibaca. Jadi sudah biasa nantinya. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan apa yang habis sampaikan, menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian bertambahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tambah taat dan terus melaksanakan perintah dan kewajiban Allah serta menjauhi segala larangan-larangan. Dan mari ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjuna biha min jamil ahwal wal afati wa dhallana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha ghayat min jannati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa khtim lana bis sa'adati wal maghfirah. Allahumma rfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sifal muhtalifa wa syahadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batun
min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal waba wa ta'un wa judam wal baras wal asqam wa min jamil amrad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli dan wasaqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.